wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata kalau kita pelajari rahasia sirrun min asrarillah, rahasia di antara rahasia-rahasia Allah itu ada 3. Ada berapa Pak? 3. Ada 3. Apa yang termasuk rahasia-rahasia Allah? Pertama, maut, kematian. Kita nggak tahu kapan, di mana, lagi apa kematian datang menjemput kita. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, di antara rahasia Allah itu ialah rezeki. Terkadang orang satu emak, satu bapak, rezekinya suka beda-beda. Betul nggak begitu? Betul. Anak sama bapak kadang rezekinya beda-beda. Ada bapaknya kaya, rezekinya banyak, anaknya juga kaya, rezekinya banyak. Ada bapaknya kaya, rezekinya banyak, anaknya rezekinya seret. Bukannya nambahin, malah ngabisin banda bapaknya. Betul nggak begitu? Karena rezeki merupakan rahasia Allah. Ada yang bapaknya rezekinya seret, hidup susah, kerja susah, tapi yang di anak rezekinya Allah lancarkan jadi orang kaya. Betul begitu? Bab tidak semua orang kaya anaknya orang kaya. Betul Pak? Betul. Ada orang kaya bapaknya kadang orang nggak punya. Ada orang kaya kadang anaknya jadi orang nggak punya. Kenapa? Karena memang rezeki merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga ada sebagian bahasa yang lagi viral di zaman sekarang. Apa dia bilang? Saya mah adalah perintis bukan pewaris. Begitu dia bilang. Ada yang begitu? Rezeki merupakan rahasia Allah, dan saya doakan kita berdoa sama-sama, kita yang hadir pada saat ini rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicukupi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 Bu, Assalamualaikum. Ada ke belakang ada yang lagi ngeliatin fokus, ngeliatin kemari. Ada yang lagi kongko, ada. Ada itu ge. Lagi dia Bang. Orang kedengeran ini saya kupingnya. Yang ketiga, di antara rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala ialah jodoh. Baru masuk kita nih. Jodoh merupakan sirrun min asrarillah, merupakan rahasia di antara rahasianya Allah. Kita nggak tahu jodoh kita siapa. Waktunya lagi bujangan nih, bukan sekarang ya. Oh, sekarang dapat jodoh semua udah. Udah ketika bujangan, dulu kita barangkali semuanya pasti pernah merasakan muda. Oh, masih tua. Betul nggak? Setua apapun sekarang pasti pernah merasakan muda. Tanya Pak Jigun, pernah muda apa enggak begitu? Langsung begitu. Langsung tua. Hilang saja. Gak kerasa, tahu-tahu tua deh ya.
lupa udah. Itu mah apa? Coba yang lagi muda-muda yang kita merasakan pacaran bertahun-tahun, betul nggak? Itu anak orang dibawa ke sini, tenteng ke sono, betul, betul. Udah lebek gitu anak orang itu. Halaman itu. Jadi kagak gitu loh. Ada yang pacaran bertahun-tahun, nggak jadi nikah, padahal emaknya setuju, bapaknya setuju. Karena emang dekat jadi jodoh, ternyata nggak jadi. Betul begitu Pak? Ada orang baru kenalan semalam nganterin, digerebek hansip langsung kawin. Nggak pakai pacaran lagi. Gerobak itu mah. Tancap itu mah. Ya kan lagi cerita dulu kita nih Pak Ketupang. Kenapa? Memang ternyata jodoh merupakan rahasia Allah. Siapa yang kita tuju belum tentu itu jodoh kita, cuma secara syariat iya. Manusia mempunyai rasa suka, kecenderungan kepada lawan jenis, itu adalah fitrah. Fitrah manusia punya rasa cinta, rasa senang, rasa suka kepada lawan jenisnya. Pak, kalau ada orang laki demen sama orang perempuan, kira-kira wajar apa enggak? Normal. Yang kagak normal, orang laki demen sama orang laki. Ini jodoh merupakan sirrun min afrolillah, rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk alhamdulillah nih ya. Neng Lili Nur Amelia tinggal beberapa jam lagi akan sudah bertemu jodohnya Muhammad Yuki yang insya Allah secara syariat sudah rapi semuanya. Besok akan melangsungkan akad nikah. Mudah-mudahan ini takdir yang terbaik, ini jodoh yang terbaik yang akan membawanya menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini Pak, jodoh mak kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Nah, kita berdoa semoga jodoh yang besok Allah akan takdirkan terjadi akad nikah, maka ini merupakan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karenanya memang Islam mengajarkan memerintahkan manusia karena manusia itu mempunyai fitrah suka dengan lawan jenis, maka Allah buka dengan pintu yang namanya nikah. Oh Pak, sugestinya Pak, banyak hadis ayat yang memberikan sugesti kita untuk melakukan. Man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Ini kita bicara sugesti. Man istata'a minkumul ba'ata. Barang siapa yang di antara kamu sudah mampu ba'ah. Apa itu ba'ah? Memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Sudah bisa, sudah mampu memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, falyatajawwaz, maka hendaklah menikah. Yang nyuruh bukannya ustaz gitu. Yang nyuruh bukannya kiai, yang nyuruh bukannya tetangga, tapi yang nyuruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Hari itu belum lama kita ngaji kitab apa di masjid? Babul hadis. Tangkihul Kaul, ya. Belum lama baca bab nikah kita udah kelewat tuh. Di situ ada hadis tuh.
Apa hadisnya? Syirarukum ujjabukum. Sejelek-jeleknya di antara kamu, kata beliau Rasul, ialah bujangan di antara kamu. Lanjutkan hadisnya, rakaatani mutakhirin khairun min sab'ina rakaatan min ghairi mutakhirin. 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga, 2 rakaat orang yang sudah mempunyai keluarga itu jauh lebih baik min sab'ina rakaatan min ghairi daripada 70 rakaat orang belum berkeluarga. Salah satu ya, 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga gitu ya. Aduh, ngering apa tuh ngomong ini, terpotong nama double bikin kopi sendiri soal ini. 2 rakaat orang yang sudah berkeluarga, nah gitu, jauh lebih baik ketimbang 70 rakaat orang yang belum berkeluarga. Pak, ini yang ngomong Nabi. Enggak, kan udah dia. Oh. Wah, Takutnya bikin kesini. ya kopi. Bener dia itu buat tadi. Orang Sini bagian gitu. kencang mah kesan mah. Bener ya. Kopi aja bener kopi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya maaf ini Pak. Ini merupakan sugesti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jangan sampai di antaranya umat Islam itu sedikit. Nah, makanya dianjurkan oleh Rasulullah menikah itu dengan perempuan yang subur, yang banyak anaknya. Tapi ini takdir Pak, saya aja punya anak 1. Ya beneran dulu, itu takdir. Walaupun nambah lagi nggak kuat, bukan apa namanya tipe saya dah, punya atuk kita 4 empekan apalagi 2, aduh ampun. Yang dipublis dua yang disimpan mah. Itu takdir. Nah, ya artinya begini, supaya apa? Kata Rasulullah, aku bangga nanti pada hari kiamat, kata beliau Rasul, kalau umatku banyak, begitu loh. Paham nggak? Ya. Supaya umat Islam ini banyak. Kalau umat Islamnya sedikit, umat Islamnya minoritas. Nah, ini kalau kata kiai saya diantaranya, ketika menjelaskan hadis ini agar menikah dengan perempuan-perempuan yang subur, agar beranak banyak, tanda petik ya. Kalau takdir ya sudah kayak saya gitu ya. Itu ini hadis politik. Maksudnya apa? Supaya umat Islam biar banyak gitu loh. Jangan sedikit. Kalau umat Islam minoritas, maka tidak bisa berbuat banyak. Maka mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karenanya Syekh Jainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'innya memberikan satu definisi. An-nikahu lugatan ad-dammu wa syar'an aqdun yatadamman ibahatal waqi bilafdin nikahin aw tajwijin. Nikah lugatan secara bahasa ad-dammu artinya berkumpul. Wa syar'an dan nikah menurut syariat aqdun adalah merupakan akad yatadamman ibahatal waqi bilafdin nikahi aw tajwijin yang memperbolehkan berkumpul untuk melakukan hubungan seksual bilafdin nikahin aw tajwijin dengan lafaz nikah atau lafaz kawin. Begitu akad terucap yang tadinya haram menjadi halal. Begitu akad
akad sudah diucapkan, yang tadinya menyentuh perempuan hukumnya dosa, begitu akad selesai maka menjadi bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu. Alhamdulillah, ini penting. Makanya besok begitu akad sudah diucapkan, umpamanya ini mah umpama begitu ada amil menikahkan, hai fulan ankahtuka wa jawatuka mahtubataka, hai fulan bin fulan, aku nikahkan engkau dan aku kawinkan engkau dengan fulanah binti fulan, yang walinya adalah bapak kandungnya telah berwakil kepadaku untuk menikahkannya kepadamu dengan mas kawin apa gitu ya, dibayar tunai. Ketika jawab saya terima nikahnya, terima kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka aras bergoncang, terjadi misaqan ghalijo, perjanjian yang sangat kuat. Kenapa? Saat itu ketika ijab kabul sudah selesai, cukup dengan kobil tuh aku terima. Ini kadang-kadang kita Pak bikin ribet ini di kampung ini. Nikah orang apa balik-balik cuma salah nyebutin di mahar tuh, nggak pakainya, ulang lagi, kurang di nyahnya doang, kurang. Padahal Pak, tasfiyatul mahri sunnatun, menyebutkan mahar hukumnya sunnah. Ngaji ini ya, nikah itu Pak, mas kawin disebut atau nggak disebut tetap sah. Hukumnya sunnah bukan rukun. Ini kadang-kadang cuma kesal disebut di mas kawin itu ya, sampai balik lagi keringat dingin keluar tuh pengantin itu. Ambilnya brengsek juga orang dielek. Iya Pak ya, bukan pengantin grogi dielek baik itu. Iya Pak ya. Saya Pak maaf, saya kawin lagi nikah bener. Nggak berani ngelek itu. Saya prototin beneran saya prototin. Ayo adu aura gue bilang. Kenapa kalau saya nunduk Pak? Ya saya nunduk, berasa malu. Habis kita Pak diledekin. Kok macem-macem ditanya itu. Resep buat ngelek pengantin kita ambil itu. Penghulu kadang-kadang resep buat ngelek pengantin. Diceng-cengin. Nah, maaf Pak. Jadi menyebutkan mahar Pak, itu hukumnya sunnah. Coba ngaji Fathul Qorban, jangan tinggi-tinggi. Tasfiyatul mahri sunnatun, menyebutkan mahar itu sunnah hukum. Ketika cukup kobil tuh saya terima, sah sudah. Di yang selama bisa dibikin mudah, ya tuh bocah. Ngelek lagi. Sukan ngelek ya. Suka ngelek ya. Itu bukan amil. Pak, selama bisa dibikin mudah, kenapa dibikin sulit gitu loh? Orang sekarang adalah begitu. Sesuatu yang bisa dibikin mudah, suka dibikin sulit. Padahal ketika kobil tuh saya terima, sah sudah. Sudah sah. Nah, di situ misalkan golido, perjanjian yang sangat kuat, aras bergoncang. Kenapa? Pada saat itu besok nih ketika udah saya terima nikahnya, sudah kobil tuh, maka tanggung jawab Bapak Maksum nih, yang tanggung jawab memberikan makan Ananda Amel. Tugas Pak Maksum memberikan makannya, memberikan nafkah, menjaga dan seterusnya pendidikannya. Maka begitu kobil tuh, tugas Pak Maksum langsung hilang, berpindah kepada pundak menantunya. Perdeka buat Pak Maksum. Begitu kobil tuh, maka kewajibannya untuk menjaga amel, tanda petik ya, kewajiban memberikan nafkah, kewajiban memberikan pakaian, kewajiban memberikan makan, hilang semua, berpindah tempat ke pundak menantunya. Begitu kobil tuh sudah diucapkan, ini misaqan ghalidh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Terakhir. Nah, terakhir. Dan ngaji mah jangan lama-lama. Saya udah setengah jam lebih ini masalahnya. Ngaji itu setengah jam aja udah tak tepat fokusnya. Lewat setengah jam fokus hilang biasanya. Dengar kita ke Sergopo tenang aja. Emang kita bukan orang lapangan apa? Itu dekat lapangan kapan? Dekat lapangan tuh. Lapangan Pak Haji Budi. Terakhir. Ananda Amel, ada orangnya? Udah tidur? Ada. Ada, bener. Nggak bisa tidur malam terakhir ini katanya. Malam terakhir perawan. Begini, begitu sudah Qabil tuh, maka malam ini kehidupan kemarin-kemarin, masa sekolahnya, masa permainannya itu akan menjadi masa lalu. Dan setiap kita bapak pasti punya Masa lalu. Yes. Masa lalu. Kalau kan gopur nyanyi ini pak. Saya mau suara orang enak, saya mah duduk dulu be, nggak pakai nyanyi nggak. Terak, saya lagi terak. Dia bilang apa sih berkaitan masa lalu begini? Neng Amel, ya, pasti punya masa lalu. Masa-masa ketika di SMP, masa-masa ketika di SD, atau masa-masa ketika tingkat menengahnya, menengah atas, pasti punya masa lalu. Dan ingat Pak, masa lalu itu ada yang perlu dikenang dan masa lalu ada yang perlu dilupakan. Boleh kalimatnya nih? Bukan hanya Neng Amel, semuanya kita nih, emak-emak kayak nih, dengerin nih. Masa lalu itu ada yang perlu dikenang dan masa lalu ada yang mesti kita lupakan. Apa itu? Jangan sampai kebahagiaan di masa lalu merusak kebahagiaan di masa sekarang. Boleh kalimatnya nih? Jangan sampai kebahagiaan di masa lalu itu merusak kebahagiaan di zaman sekarang. Makanya maaf, saya nggak tahu ini barangkali ya, Neng Amel, masa lalu barangkali pernah punya pacar siapa, pernah punya kenalan siapa. Begitu malam ini maaf, apalagi sebelum besok nih, semua bila perlu surat-suratnya bakar-bakarin, fotonya bakar-bakarin. Sang mantan. Ya pokoknya Akun, jangan akun. bajunya jangan. Hati bakar. Bajunya, jangan kan. Emang disimpan baju orang. Yang saya maksud begini Pak, setiap kita maaf loh, pasti punya masa lalu loh. Saya maaf saya cerita apa adanya. Ketika saya mau nikah, saya punya pacar sebelum saya sekarang, namanya anak muda Pak. Ya. Saya punya pacar banyak, tapi ketika udah memutuskan untuk berlaku untuk berumah tangga, pokoknya pas dia udah akan nikah, semua zaman dulu kan pakai surat Pak, nggak kayak sekarang pakai WhatsApp. Ya, pakai cat dulu, bahkan zaman-zaman bahasanya begini, bahasa zaman kita nih, 4 kali 4 16, itu begitu. Sempat nggak sempat, Suruh dibalas. nah itu pengalaman itu. Orang tua berarti. Anak sekarang nggak kenal begituan Pak. Berdua ini. Iya Pak ya. Pak RK tanya, mereka ngalamin tuh. 4 kali 4 16. Wah, ilah. Sempat nggak sempat mohon dibalas. Nah, maaf, saya bakar-bakarin semua beneran foto, saya bakar-bakarin. Kenapa? Saya berprinsip ketika kita udah memilih satu pasangan, maka fokuslah, jangan sampai kebahagiaan kita, kenangan indah kita bersama mantan, kenangan kita bersama mantan merusak kebahagiaan kita di zaman sekarang. Ya, terserah itu pada. Apa? Yang namanya ingat, memang kita gila lupa ingetan. Yang saya maksud, ya manusiawi ingat mah, kalau ingat bohong ingat mah. Bohong ingat, tapi sama ingat. Cuma yang saya maksud, jangan sampai kebahagiaan itu merusak kebahagiaan yang sekarang ada dalam genggaman kita. Itu yang saya maksud. Kalau mesti ingat malah, saya ingat Pak sama Pak. Mancing-mancing Pak Dede. Enggak, kita baca dari hati ke hati, saya gopur biar
Ya manusiawi. Kalau ingat mah ingat, hamba ingat ya. Pernah cuma yang saya maksud maaf ini. Gitu. Ingatnya itu keindahan itu jangan sampai merusak keindahan kita di zaman sekarang. Itulah pengalaman semua dah. Bohong kalau kita nggak pernah makan bohong itu. Nenek udah. Maaf, saya begini, kembali kepada manusianya Pak. Ya. Media bisa saja ada, tapi kembali kepada manusia. Contoh, reunian, ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Wis celbek. Betul nggak? Kita udah pelantuan reunian SD, umpamanya SD reunian. Wah. Apa positifnya? Ada positifnya. Udah sekian lama gak ketemu, kan gue dulu naksir lo lagi mana? Orang gue janda, lah gue duda kan gitu. Jadi ini positifnya Pak, kalau bahasa pada pas kelebok ya, cinta lama bersemi kembali. Itu sisi positifnya. Nah, tapi apa negatifnya? Nah, mantan gue di sekolah nih, iya gak? Terkenang dah. Nah, padahal yang satu punya suami, yang satu punya istri, terjadi CLBK. Ini sisi negatifnya. Lagi kembali ke pribadinya masing-masing. Media bisa saja sama medianya. Kembali bagaimana pribadi kita, asal kita punya rumus. Jangan sampai kebahagiaan kita di masa lalu merusak kebahagiaan kita di zaman sekarang. Amin ya robbal, amin ya robbal. Setiap manusia pasti punya masa lalu, dan masa lalu ada yang perlu kita kenang dan ada yang perlu kita lupakan, dan kita tahu mana yang perlu kita kenang dan mana yang perlu kita lupakan. Maka mudah-mudahan Allah selamatkan rumah tangga kita masing-masing. Rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh, solehah semuanya. Lulusul Ananda, Lili, Nur Amelia, dan Ananda Muhammad Yuki yang besok mau akan nikah. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.